Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membawakan makalah atau presentasi tentang kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Pada presentasi kali ini, yang pertama akan kami paparkan tentang biografi penulis. Imam Malik adalah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah sekaligus imam mazhab yang pakar di dalam ilmu fikih dan hadis. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Abi Amir bin Haris bin Ghaiman bin Huzail Al-Asabi bin Adi bin Malik bin Yazid. Tentang kelahiran beliau terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 90 Hijriah, 83 Hijriah, 94 Hijriah. Ada pula yang menyatakan 97 Hijriah. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama bahwa beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Imam Malik banyak menimba ilmu dari para ulama di Madinah, baik ahli hadis maupun ahli fikih. Beliau mengambil ilmu juga dari tokoh fikih di Madinah yang dikenal dengan Al-Fuqaha As-Sabah atau 7 tokoh fikih, yakni Ubaidullah bin Abdullah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Harijah bin Zaid bin Sabit, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian Imam Malik juga belajar qiraah kepada Nafi' bin Abi Naim. Belajar hadis dari sekian banyak ulama, dan gurunya yang paling terkenal, guru beliau adalah di bidang hadis, yang paling terkenal adalah diantaranya Az-Zuhri. Imam Malik bin Anas adalah orang yang alim di Madinah. Beliau seorang yang ahli hadis, menulis hadis lebih dari 4.000 hadis dan menghafal tak kurang 100.000 hadis. Tidak ada ulama yang menandingi hafalan beliau pada zamannya. Karena itu pula beliau disebut-sebut sebagai tokoh ulama eksklusisme sunnah ulama Madinah yang ditandai dengan karya monumentalnya yakni Kitab Al-Muwatta'. Karya ini merupakan rujukan hadis-hadis dan ia terklasifikasi ke dalam Al-Kutub As-Sittah. Kemudian tahun wafat beliau. Bagaimana tahun kelahirannya, ada beberapa versi tentang tanggal wafatnya Imam Malik. Ada yang berpendapat tanggal 11, 12, 13, 14 bulan Rajab tahun 179 Hijriah. Dan ada pula yang berpendapat 12 Rabiul Awal di tahun yang sama. Akan tetapi pendapat yang kuat yang dipegangi oleh mayoritas ulama bahwa Imam Malik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selanjutnya adalah tentang identitas buku Al-Muwatta'. Kitab yang berjudul lengkap Al-Muwatta' ini ditulis oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang pada versi pertama ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang kita bahas atau kita buat makalah adalah versi beliau. Kitab yang sedang kami bahas dalam makalah ini diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi dari kota Beirut, Lebanon. Cetakan pertama pada tahun 1985 Masehi atau bertepatan 1406 Hijriah. Dalam kitab tersebut terdapat 2 jilid atau terdiri dari 2 jilid berisi 61 bab. Jilid pertama terdiri dari 439 halaman
yang pada awal penulisan di dalam kitab tersebut belum masuk ke dalam pembahasan, tetapi didahului dengan muqaddimah dari pentahqiqnya. Dalam muqaddimah tersebut disebutkan tentang biografi secara singkat, tentang biografi penulis. Kemudian dilanjutkan pembahasan pokok tentang hadisnya baru dimulai dari halaman 3 sampai halaman 426. Dan diakhiri dengan daftar isi untuk jilid 1. Kemudian untuk jilid yang kedua terdiri dari 651 halaman. Pokok pembahasan hadis dimulai dari halaman ke-443 sampai halaman ke-1004. Di akhir pembahasan berisi Miftah Al-Muwatta dan daftar isi untuk jilid yang kedua. Berikut adalah kurang lebih tampilan kitab Al-Muwatta yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fuad. Selanjutnya adalah latar belakang penulisan. Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penulisan Al-Muwatta ini. Yang pertama, menurut Neil J. Coulson, problem politik dan sosial keagamaan yang melatar belakangi penyusunan Al-Muwatta ini. Versi lainnya adalah menyatakan Al-Muwatta ini dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad bin Muqaffa yang sangat prihatin terhadap terjadinya perbedaan fatwa dan pertentangan-pertentangan yang berkembang di saat itu. Kemudian diusulkanlah untuk membuat atau menyusun kitab undang-undang yang akan menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Dimintalah Imam Malik untuk menulis kitab tersebut. Namun beliau, yaitu Imam Malik, keberatan apabila hasil karyanya itu dijadikan sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Kemudian versi yang lain, selain terinisiatif oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, benarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam dalam memahami agama. Penamaan kitab Al-Muwatta. Tentang penamaan kitab Al-Muwatta berasal dari Imam Malik sendiri. Hanya saja mengapa kitab tersebut dinamakan Al-Muwatta, ada beberapa pendapat yang muncul. Pertama, saat menulis, Imam Malik terlebih dahulu menyerahkan karyanya ini sebelum kitab itu disebarluaskan di hadapan 70 orang ulama ahli fikih Madinah. Kemudian mereka menyepakatinya. Dalam sebuah riwayat, As-Suyuti menyatakan, Imam Malik berkata, aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli fikih di Madinah. Mereka semua setuju denganku atas kitab tersebut dan berkata bahwa tuni alaih. Mereka sependapat denganku, maka dinamailah kitab tersebut dengan Al-Muwatta atau yang disepakati. Yang kedua, alasan latar belakang penamaan, menurut sebagian ulama bahwa kitab ini oleh Imam Malik diberi judul Al-Muwatta karena penulisannya beliau berprinsip pada jalan tengah antara dua hal, yaitu menjauhi sikap yang terlalu ekstrim, yang memberatkan, dan sikap yang terlalu toleran, yang membuat orang cenderung melakukan amalan yang mudah, sehingga membuat orang menggampangkan urusan agama. Oleh sebab itu, kitab ini berjudul Al-Muwatta yang diamalkan, atau Al-Muyassar, atau Al-Musahil yang mempermudah. Dan ketiga adalah riwayat lain mengatakan bahwa ketika Imam Malik hendak mengarang kitabnya,
Beliau berpikir dengan apa ia namakan pada kitab yang akan dikarangnya. Dan ia pun berkata, aku tidur dan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, ilmu ini dipersiapkan untuk manusia. Maka ia beri nama kitabnya dengan Al-Muwatta, yang berarti Al-Muhayyah atau yang dipersiapkan. Jumlah hadis dan kualitasnya. Secara sistematik, kitab yang telah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini berjumlah 2 jilid, berisi 61 bab, dan berjumlah 1824 hadis. Metode pengumpulan hadisnya, Imam Malik tidak secara terang-terangan memaparkan kriteria yang dipakai dalam menghimpun hadis. Namun jika kita mengkaji secara mendalam atau kita membacanya, kita akan menemukan bahwa dalam metode pembukuan beliau menggunakan tahapan berupa penyelesaian hadis yang disandarkan kepada Nabi, kepada fatwa sahabat, fatwa tabi'in, ijma' ahli Madinah, dan pendapat dari Imam Malik sendiri. Derajat kualitas hadis-hadisnya. Imam Syafi'i berkata, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Tidaklah ada pertentangan dikala itu di kalangan ulama, karena adanya beberapa hal, yakni pernyataan Imam Syafi'i di atas sebelum adanya kitab Sahih Bukhari. Beliau, yaitu Imam Syafi'i, meninggal pada 204 Hijriah, sedangkan umur Imam Bukhari pada waktu itu belum melewati 10 tahun, dan Imam Muslim pun lahir pada tahun tersebut. Sebagian besar hadis yang ada di dalam Al-Muwatta terdapat pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian sisanya terdapat pada kitab Sunan yang 4. Bagian ulama dari Barat dan Timur mengatakan bahwa semua yang ada pada Al-Muwatta adalah sahih. Al-Hafiz Ibnu As-Salah dan Ibnu Hajar mengisyaratkan hal tersebut di akhir bab As-Sahih min Anwa'i Ulum Al-Hadis. Akan tetapi yang rajih menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwa derajat Al-Muwatta ini masih di bawah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Muwatta adalah kitab yang ke-6 dari kitab hadis yang ke-6 atau Al-Kutub Sittah. Di antara mereka adalah Razin bin Muawiyah As-Saraqusti dalam bukunya Al-Jam'u Bain Al-Kutub As-Sittah, Al-Majd bin Al-Asir dalam bukunya Jami' Al-Usul. Sistematika penulisan. Sistematika yang dipakai adalah pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau abwab fiqhiyah, dengan menyantumkan hadis marfu berasal dari Nabi, mauquf berasal dari para sahabat, dan munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus oleh salah satu tingkatan rawi. Di samping itu juga bisa dilihat bahwa menyusun kitabnya ini Imam Malik menggunakan beberapa kategori hadis yang disandarkan kepada Nabi, asar sahabat, fatwa tabi'in, ijma' ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri. Imam Suyuti menyatakan bahwa semua hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta ini sahih karena diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya di saat itu. Pemikiran inti dari kitab Al-Muwatta dalam pemikiran hadis adalah sebagai rujukan penengah yang dalam eksklusivisme masyarakat Madinah saat itu dapat diterima oleh semua pihak, sehingga sangat menarik untuk dikaji secara cermat dan mendalam. Kitab ini juga memberikan tuntunan dan pedoman tentang hukum dan hadis, tentang ibadah dan praktek agama yang sesuai dengan ijma' umat Islam dan sunnah atau ajaran jalan beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpusat di Madinah. Selain itu juga untuk memberikan standar teoritis atas menjelaskan masalah-masalah yang belum dijelaskan di dalam ijma' maupun sunnah. Hal tersebut di atas sering mengakibatkan kesalahpahaman tentang kitab Al-Muwatta, sehingga kitab tersebut
dipahami sebagai kitab fikih saja. Perbandingan dengan kitab lain, Al-Muwatta merupakan kitab pertama yang terkenal sistematika penulisannya dan menjadi buku referensi pada masanya. Jadi bisa dikatakan ini adalah kitab yang mempelopori penulisan di masa berikutnya. Mengenai karya yang monumental ini, banyak ulama yang memujinya. Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa Al-Muwatta Imam Malik adalah kitab yang paling bermanfaat setelah Al-Quran. Kemudian karakteristik yang dapat dilihat dari kitab Al-Muwatta Imam Malik adalah sebagai berikut. Kitab ini adalah kitab hadis yang pertama kali dikodifikasi berdasarkan bab-bab pembahasan fikih. Kemudian mendapatkan pujian yang luar biasa dari para ulama, bersih dari muqaddimah dan tersistematisasi menurut bab-bab fikih. Al-Muwatta ini memuat fatwa-fatwa dari Imam Malik dalam tema-tema fikih dan fatwa-fatwa para mujtahid. Dicetaknya Al-Muwatta secara berulang-ulang di India, Maghribi, Tunisia, dan juga Mesir. Kelebihan dan kekurangan kitab Al-Muwatta. Kelebihan dari kitab ini terletak pada susunan tematiknya, sehingga menjadi model, menjadi pelopor bagi himpunan hadis sesudahnya atau karya-karya sesudahnya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari kitab ini pula telah memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari dan mengetahui ajaran serta aturan hukum di dalam agama sesuai dengan dalilnya. Karena pada setiap bab di dalamnya, tiap bab pembahasannya selalu dibawakan landasan dalilnya atau diikuti dengan landasan dalil. Sementara kekurangan dari kitab Al-Muwatta Imam Malik ini adalah terbatasnya secara kuantitas hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya. Jadi masih diambil beberapa, belum menyeluruh. Jika dibandingkan dengan kebutuhan umat akan petunjuk hidup beragama, sehingga kehadiran kitab Al-Kutub As-Sittah atau kitab yang lain itu, kitab hadis yang lainnya itu menjadi penting adanya demi memenuhi kebutuhan umat Islam. Di samping itu juga dalam kitab Al-Muwatta ini belum dijelaskan penjelasan yang begitu rinci mengenai kualitas dari masing-masing hadis yang ada di dalamnya. Kitab Al-Muwatta masih bercampur antara hadis yang marfu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang mauquf bersumber dari para sahabat, hadis yang maqtu yang bersumber dari para tabi'in. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami tentang kitab Al-Muwatta. Mungkin ada kurangnya dan kesalahan dari kami, mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya. Mungkin selanjutnya nanti bisa ditambahkan di forum diskusi. Sekian dari kami, kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.